warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadis yang ke-26 dari kitab yang kita kaji, kitab Ibanatul Ahkam, yang mensyarahi kitab Bulughul Maram ini ya, hadis ahkam. Wa bihi wa ilaihi qala an-nabi samhi radhiyallahu anhu qala sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyati. Yughsalu dibasuh. Kalau ghusl itu membasuh berarti airnya harus disiramno. Airnya itu harus mengalir, yughsalu. Wa yurashu lan den ciprati, disirati, diciprati, tidak harus mengalir airnya kalau yurashu. Min baulil gulami, apa min baulil gulami. Yughsalu den basuh apa min baulil jariyah. Jariyah ini anak kecil yang perempuan, itu namanya jariyah. Kalau gulam itu anak kecil laki-laki. Jadi posisi hukumnya berbeda. Kencingnya jariyah yang belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya, dengan kencingnya gulam, anak bayi kecil, itu berbeda. Kalau perempuan, bayi perempuan harus dibasuh. Kalau bayi laki-laki cukup birashil ma. Apa? Birashil ma. Berarti kencingnya perempuan lebih dahsyat ini. Karena harus dibasuh. Dahsyatnya kayak apa ya? Kayak pertunjukan dahsyat itu kira-kira ya. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa shahhahahu Al-Hakim. Ini syari'. Kenapa harus dibedakan? Inna syari'ah hakimun fi tasarrufatihi ra'ana. Jadi di dalam tasarrufat itu di dalam penjelasan tentang berbagai macam hukum syariat. Ra'ana nuqsiru min hamlil banin wal atfi alaihim fa khaffafa lana najasata baulihim bi syartihi alladhi huwa lam yablugh ats-tsaniyah wa lam yut'im at'ama yut'imu illa labana. Jadi syari', manis syari' kemarin? Asy-syari' huwallah. Sesungguhnya Allah Maha bijaksana. Kenapa? Bayi laki-laki cukup dengan diciprati itu. Karena ada kecenderungan bahwa orang lebih suka untuk gendong bayi lanang, memberikan kasih sayang kepada bayi lanang itu lebih banyak ketimbang suka gendong kepada bayi perempuan. Ini alasan sosialnya. Tidak tahu kalau di sini lebih suka gendong kucing apa gendong bayi. Ya. Karena banyak laki-laki, bayi laki-laki itu yang digendong, fa khaffafa lana najasata baulihim. Allah lalu kemudian memberikan keringanan tentang posisi najisnya bayi laki-laki itu. Dengan syarat belum umur berapa? Belum sampai umur berapa? 2 tahun. Yang kedua belum makan sesuatu apapun kecuali ASI. Nah, untuk bayi laki-laki cukup birashil ma. Wa ja'ala tadhira dzalika birasyi. Lalu Allah menjadikan ketentuan hukum yang terkait dengan bayi, kencingnya bayi laki-laki tadi ini dengan cukup birasyi, dengan disirati pakai air itu. Artinya tidak harus mengalir posisi airnya. Wa aghladha fi baulis sabiyah. Berbeda dengan kencingnya bayi apa? Perempuan. Bayi kecil perempuan. Wa ja'ala tadhhiraha wa ja'ala tadhhiraha bil ghasli. Nek bayi wedok kudu dibasuh. Jadi kalau rasy itu cukup disirati banyu, tidak harus airnya itu mengalir, diperciki. Tapi kalau untuk bayi laki-laki harus ghaslil dengan dighaslil ma, dengan dibasuh dengan apa? Air itu. Tadi itu alasan sosialnya seperti itu. Tapi sekali lagi hukum tidak selamanya dilogikakan. Loh, kalau ternyata yang digendong banyak anaknya perempuan semua bagaimana gitu ya. Ya, tidak harus begitu. Ini tadi hanya kajian dari segi kira-kira alasan hikmahnya kenapa seperti itu. Intinya agama itu tidak ingin memberatkan. Karena bayi laki-laki itu sering banyak orang sing gendong, lebih suka untuk digendong banyak orang, itu banyak orang lebih suka mengendong bayi laki-laki ketimbang perempuan, maka bayi laki-laki itu diberikan keringanan menurut pemahaman kitab Ibanatul Ahkam ini, gitu lah ya. Tetapi itu bukan menjadi ilat hukum.
Kenapa? Karena ilat hukum itu harus punya kepastian. Ya, al-madbut, ilat itu harus madbut. Madbut itu harus punya batasan, harus bersifat pasti, lazimah. Tidak bersifat relatif, itu bukan ilat. Ya, kayak tadi itu kan bersifat apa? Relatif kan? Guru mesti kan di daerah ini ada yang suka laki-laki, di sini ada, paham ya? Itu hanya kajian yang bersifat hikmah. Kalau hikmah itu relatif itu. Amma ghairul baul minan najasati fahuma fihi sawaun. Tapi kalau selain kencing antara laki dan perempuan, bayi laki perempuan sama. Jadi beraknya umpamanya itu sama. Harus dibasuh seluruhan. Oke. Jariyah ada istilah hulam. Jariyah tadi apa? Bayi perempuan apa laki-laki? Jariyah. Bayi laki apa perempuan? Perempuan. Kalau hulam? Bayi laki-laki. Ya. Ben gak ngelamun ngajinya. Ya. Oke, sekarang fikul hadis. Kita baca dari hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. An Abis Samhi. Ayo. An Abis Samhi. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi wasallam min baulil jariyati Oke. Sekarang fikul hadis, kesimpulan fikih yang terkandung di dalam hadis. At-tafriqatu baina baulil ghulami wal jariyati fil hukmi qabla ayyakulu at-ta'ama. Ada perbedaan hukum terkait dengan kencingnya bayi laki dan bayi apa? Perempuan. Sebelum mereka makan sesuatu kecuali ASI ibunya itu. Bahwa kedua-duanya kencing itu najis. Saya ulangi ya, kencingnya bayi laki atau perempuan tetap apa? Najis. Tetapi cara menyucikannya yang berbeda. Saya ulangi, kencingnya bayi laki najis apa tidak? Yang masih kecil. Kencingnya bayi perempuan najis. Yang berbeda pada apanya? Cara mensucikannya. Wa yaktafi fi tathhiri baulil ghulami birrasyi min ghairi sayalanin. Ini tadi yang saya katakan. Kalau bayi anak laki-laki yang sekali lagi belum umur 2 tahun dan belum makan sesuatu kecuali ASI, cara menyucikannya cukup dengan birrasyi, diciprati. Min ghairi sayalanin, airnya tidak harus mili, tidak harus mengalir. Kenapa? Tarkhisan minasyari, itu bagian dari cara Allah memberikan kemudahan, memberikan keringanan, tarkhisan itu. Amal jariyatu fala yaktafi fi tadhiri bauliha birrasyi. Tetapi kalau jariyah, bayi perempuan, tidak cukup dengan birrasyi, bal yajibu ghasluha, wajib dibasuh. Wal hikmatu fi dzalika qila innaha ta'abbudiyatun. Ini yang paling gampang ya jawabannya. Bahwa perintah yang berbeda antara baulul ghulam dan baulul jariyah tadi dalam cara menyucikan itu bersifat ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu sesuatu yang memang diajarkan, seperti kemarin saya jelaskan, dan kita tinggal menerima apa yang disampaikan. Meskipun kita tidak memahami alasan atau logika hukumnya apa. Kenapa harus dibedakan? Kalau tadi kan ada gambaran karena laki-laki banyak yang lebih menyukai untuk gendong, kan begitu toh? Tapi itu kan hikmah, bukan ilat hukum, gitu loh ya. Jadi kalau ditanya kenapa begitu, ta'abudiyah, ya sudah, itu perintah agama begitu. Paham ya? Perintah agama seperti itu, namanya apa? Ta'abudiyah. Apa namanya? Ta'abudiyah. Seperti yang saya katakan, kenapa sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur itu 4 rakaat? Ta'abudiyah. Ya sudah, itu perintahnya begitu, lakukan. Paham ya? Karena tidak semua perintah agama, terutama yang berkaitan dengan persoalan ibadah itu, bisa kita logikakan. Karena agama memerintahkan pada tingkat kepatuhan itu. Paham dong? Ya, kayak kasusnya tadi ini, baulul ghulam dan baulul jariyah. Wa qila li mahabbatin nas. Ini ya, ini kil-kil ini berarti semacam analisa saja. Li mahabbatin nas lil ghulami. Fa kasura hamluhum iyyahu fa khuffifat fihi. Karena banyak yang gendong tadi. Wa qila li anna baul jariyati askhanu. Ini ya, secara fisik ada yang mengatakan kenapa? Karena kencingnya jariyah, anak perempuan itu askhanu luweh kental. Wa baulul ghulam iku akhaffu luweh encer. Ya coba saja lakukan penelitian.
bayi-bayi kecil yang laki itu apakah dengan perempuan dibedakan ya. Nanti kira-kira bisa tidak ditemukan perbedaan yang menjadi alasan kenapa lalu cara menyucikannya itu berbeda gitu ya. Tapi sekali lagi ada atau tidak perbedaan itu dalam analisa pikiran kita bahwa ini perintah. Paham ya? Ketika kita menghadapi sebuah perintah, menerima sebuah perintah, maka sikap yang paling terbaik apa? Patuh. Yang terbaik apa? Patuh. Itu namanya apa? Ta'abbudiyah. Apa namanya? Ta'abbudiyah. Karena tidak semua hukum itu bisa diakalkan. Tidak semua hukum itu bisa ta'akuli. Ta'akuli itu bisa kita temukan logika hukumnya gitu ya. Nah, kasus ini ta'abbudiyah. Titik. Walul ulama'i fi dzalika madzahibu. Walul ulama'i lan ikut tetap. Kenapa saya kasih ikut tetap? Karena terdiri dari apa? Jar majrur. Wa akhbaru bi dharfin aw dawida ba'naka inin aw istaqar dharaf lam jar. Tadi khobar nyimpen makna. Madzahibu utawi ada beberapa madhab tentang urusan baul ghulam dan baul jariyah. Tadi ada madhab. Qala Dawud sapa Ahmad wa Syafi'i birrukhsati fi baul ghulam qabla tanawulihi at-ta'ama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ada rukhsah, ada keringanan. Qala Abu Hanifah wal masyhur an Malik huma sawaun. Nah, ini kalau Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari Imam Malik mengatakan huma utawi dua kencingnya baulul ghulam wa baulul jariyah iku sawaun sama. Faham? Fayusalani. Cara menyucikannya podo. Fayusalani harus dibasuh keduanya jami'an khalih bareng-bareng khalih keduanya. Jadi saya ulangi, kalau Imam Syafi'i dibedakan cara menyucikan kencingnya bayi antara bayi laki dan perempuan. Kalau bayi laki cukup diciprati air, tidak harus mengalir. Kalau bayi perempuan harus mengalir, harus dibasuh tadi ya. Itu mazhab siapa? Imam Syafi'i. Kayak di takrib itu sudah persis. Wa yurasyu baulul ghulami. Paham ya? Birashil ma, karena itu termasuk najis yang disebut mukhaffafah. Apa namanya? Najis mukhaffafah. Tapi kalau Abu Hanifah dan pendapat lain dari Imam Malik mengatakan bahwa kedua-duanya cara menyucikannya podo. Harus di apa? Harus diapakan? Dibasuh. Tadi hadis tadi ini. Nah, itulah fikih yang mungkin terjadinya perbedaan pendapat dari pemahaman sebuah dalil. Itu seperti hadis ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal khusana wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.